Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, karena senior tidak ingin mengatakan siapa dia, junior tidak akan bertanya lagi. Namun karena senior mengatakan bahwa hidupku ditakdirkan untuk diisi dengan malapetaka, serta kamu datang untuk membantu aku, maka bolehkah aku tahu bagaimana kamu akan membantu aku? Tanya Chu Feng. Dari tatapan pria tua ini, Chu Feng merasa bahwa dia tidak datang untuk menyakitinya. Namun sebaliknya, ia tampaknya benar-benar datang untuk membantunya. Dengan demikian, Chu Feng melonggarkan penjagaannya. Apalagi, di hadapan seseorang seperti lelaki tua di hadapannya, bahkan jika dia tidak menurunkan penjagaannya, upayanya itu akan tetap sia-sia. Jika orang tua itu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bencana dari surga tidak bisa dihindari. Malapetaka yang disebabkan oleh manusia, itu tidak dapat melarikan diri darinya. Bencana kamu ini berasal dari surga. Adapun alasannya, itu karena bakat kamu terlalu luar biasa. Dengan bakat luar biasa, kamu pasti akan menyebabkan orang lain menjadi iri pada kamu, dan melihat kamu sebagai ancaman. Sudah menjadi sifat orang untuk takut akan apa yang mereka tidak yakini. Bagi mereka, metode terbaik adalah memberantas hal yang mengancam mereka. Itulah sebabnya kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan bencana satu demi satu. Karena bakat kamu juga, kamu ditakdirkan memiliki orang yang ingin melenyapkan kamu, kata lelaki tua itu. Senior, tolong beritahu junior ini, bagaimana aku bisa melenyapkan bencana ini, tanya Chu Feng dengan hormat. Seseorang tidak bisa menghindari bencana. Namun sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Seseorang tidak bisa lari dari bencana. Namun sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Kamu sendiri bisa memahami makna di balik kata-kata itu, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Itu di sini, seru pria tua itu. Tiba-tiba saja, tatapan pria tua itu melintas. Kemudian, dia tiba-tiba mengayunkan pancingannya. Pancingan itu berubah menjadi sinar cahaya, dan kemudian terbang ke arah langit. Hulalala, dalam sekejap, gelombang air melonjak ke langit, dan bumi mulai bergetar. Seekor monster laut yang panjangnya 100 meter, dan itu mirip dengan ukuran gunung kecil telah ditarik keluar dari danau. Mulutnya yang bau itu terbuka lebar, ketika ia mencoba melahap lelaki tua itu. Begitu monster laut ini muncul, sensasi menindas yang ganas segera menyapu. Meskipun Chu Feng dan Duan Wu sangat jauh dari danau, tapi mereka masih terbentur beberapa mil jauhnya oleh kekuatan yang menindas itu, ini sebelum mereka mampu menenangkan diri. Monster itu adalah zat beracun dari danau. Monster itu dibentuk oleh gas beracun, dan tidak memiliki kecerdasan. Karena yang ia tahu hanyalah membunuh. Monster itu sebenarnya adalah kaisar marsial. Setelah melihat monster itu, Duan Wu berteriak dengan khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena monster laut itu bahkan lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Monster itu bukan kaisar setengah bela diri puncak, dan sebenarnya adalah kaisar bela diri. Meskipun monster itu tidak memiliki kecerdasan, tapi ia memiliki kekuatan peringkat satu kaisar marsial. Pada saat ini, bukan hanya Duan Wu yang terkejut. Bahkan tatapan Chu Feng juga menjadi sangat serius. Karena bagaimanapun, zat beracun itu benar-benar terlalu menakutkan. Tidak hanya sangat kuat dengan sendirinya, tapi monster itu juga memiliki keunggulan geografis ketika berada di dalam danau racun. Energi racun di dalam danau semuanya digunakan olehnya. Namun bahkan dengan keadaan ini, lelaki tua itu masih memiliki ekspresi yang tidak berubah tanpa sedikit pun rasa khawatir. Pria tua itu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Kemudian, zat beracun yang sangat besar itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, pria tua itu juga menghilang. Bahkan permukaan danau yang bergulung-gulung dengan hebat itu dalam sekejap mata kembali seperti sebelumnya. Itu seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi.
Namun anehnya, tempat itu begitu tenang. Zat beracun itu tidak bisa meninggalkan Gunung 5 Racun, namun ia mampu meninggalkan Danau Racun. Kalian berdua harus melewati tempat ini. Bahkan jika kamu menghindari Danau Racun, monster itu masih akan menyerang kalian berdua. Aku telah membantu kalian berdua dengan musibah ini. Adapun yang tersisa, kalian berdua harus mengurusnya sendiri, ucap pria tua itu. Meskipun zat beracun dan lelaki tua itu sama-sama menghilang, suara lelaki tua itu terdengar lagi. Hanya saja setelah suaranya terdengar, dia tidak lagi muncul. Tidak peduli berapa banyak Chu Feng mengucapkan terima kasih, orang tua itu tidak akan menjawabnya. Chu Feng, siapa orang itu? Tanya Duan Wu. Aku saja tidak tahu. Aku tidak mengenalinya, kata Chu Feng. Dia sangat kuat. Dia mampu dengan mudah merawat zat beracun tingkat kaisar 1 peringkat itu. Jika bukan karena dia, kita mungkin benar-benar telah menjadi benda di dalam perut zat beracun itu. Namun anehnya, mengapa dia tiba-tiba membantu kamu? Tanya Duan Wu sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi yang rumit. Sejak mereka meninggalkan Poison Demons Valley, kesannya terhadap Chu Feng telah berubah tanpa henti. Pertama-tama Chu Feng sangat dewasa, dan akan memikirkan masalah dengan pertimbangan cermat, serta mengeksekusi hal-hal sesuai dengan cara berpikirnya. Ini telah menyebabkan kekaguman pada Duan Wu, dan juga membuatnya merasa lebih rendah dari Chu Feng. Dan sekarang, sebenarnya ada ahli yang membantu Chu Feng membersihkan jalan untuknya. Ini menyebabkan dia memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng lagi. Dalam hal latar belakang, Chu Feng tampaknya memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat daripada dia. Meski begitu, ini juga menyebabkan Duan Wu menjadi agak khawatir. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah diancam untuk membantunya. Dengan cara Duklan mereka mengancam Chu Feng, dan dengan kekuatan yang dimiliki Chu Feng, jika dia ingin membalas dendam terhadap Duklan mereka, mama mereka harus menanggung konsekuensi yang sangat besar. Apa yang kamu tanyakan juga adalah apa yang ingin aku ketahui. Lupakan saja, dan jangan berpikir terlalu banyak. Saat ini, lebih penting untuk mengambil Gu itu. Karena bagaimanapun, Black Vien bisa datang kapan saja. Kita harus kembali ke keluarga Luo secepat mungkin, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan lalu melanjutkan. Sebenarnya pada saat ini, Chu Feng merasa sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu bahwa penampilan pria tua misterius itu bukanlah kebetulan. Karena orang tua itu bersedia membantu Chu Feng sekali, itu sangat mungkin baginya untuk membantu Chu Feng lagi. Dengan kekuatan orang tua misterius itu, jangankan tentara udang dan jenderal kepiting seperti Black Vien, bahkan jika dua pemimpin Black Vien menunjukkan diri mereka, mereka kemungkinan besar tidak akan cocok untuk orang tua misterius itu. Meskipun Chu Feng tidak bisa menjamin bahwa pria tua misterius itu akan membantunya lagi, tapi dia tahu bahwa masih ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Selama ada kesempatan, itu akan membuatnya merasakan sedikit harapan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasakan sukacita? Tiba-tiba saja, Duan Wu bertanya. Chu Feng, apa yang dia katakan sebelumnya? Bahwa seseorang tidak dapat menghindari bencana, namun sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Seseorang tidak bisa lari dari bencana, dan sebagai gantinya, seseorang harus menemui mereka secara langsung. Apa yang dia maksudkan dengan itu? Tanya Duan Wu. Ini sangat sederhana. Misalnya, jika seseorang mencoba membunuh kamu, kamu tidak dapat melarikan diri secara membabi buta. Namun sebaliknya, kamu harus merawat orang-orang yang ingin membunuh kamu. Seperti kata pepatah, seseorang harus menghilangkan akar untuk menghilangkan gulma. Itulah yang dia maksudkan dengan kata-kata itu, jawab Chu Feng. Tampaknya dia benar-benar berencana untuk membantumu, kata Duan Wu. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Chu Feng. Aku tahu bahwa kamu memiliki musuh. Namun dengan kekuatan kamu saat ini, kamu jelas tidak cukup kuat untuk menangani musuh kamu. Namun selain itu, dia juga berkata bahwa dia akan membantu kamu. Bukankah itu berarti dia akan menangani musuhmu untukmu? Kata Duan Wu.
Mari kita berharap demikian, balas Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Duan Wu, Chu Feng hanya tersenyum. Chu Feng tidak tahu tentang asal dan tujuan pria tua misterius itu. Terlepas dari alasan apa yang dia miliki untuk membantunya, terlepas dari tujuan apa yang dia miliki dalam membantunya, Chu Feng masih berharap bahwa dia benar-benar bersedia untuk membantunya. Alasan untuk itu adalah, karena pada saat ini, Chu Feng benar-benar membutuhkan dukungan Kaisar Marsial. Selanjutnya, Chu Feng dan Duan Wu terus maju sesuai dengan arah peta. Akhirnya, mereka mencapai sebuah gua, dan gua ini sangat tersembunyi. Jika mereka tidak memiliki peta, mereka tidak akan bisa menemukannya. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukan gua, jika seseorang tidak memiliki kunci di tangan Duan Wu, maka orang itu tidak akan bisa memasuki gua juga. Karena bagaimanapun, Demon Racun adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh Dragon Mark Royal. Metode Poison Demon adalah sesuatu yang bahkan Chu Feng sendiri akan merasa sangat sulit untuk dihilangkan. Setelah memasuki gua, gas racun yang sangat padat segera menyerang Chu Feng dan Duan Wu. Meskipun Chu Feng memiliki tubuh yang kebal terhadap racun, tapi dia masih mulai mengerutkan keningnya. Tempat ini terlalu menakutkan. Kemungkinannya kata menakutkan tidak memenuhi syarat untuk menggambarkan tempat ini. Hanya kata nerakalah yang bisa menggambarkan tempat ini dengan lebih tepat. Mayat ada di mana-mana. Selain itu, mereka bukan tulang. Namun sebaliknya, adalah mayat yang membusuk. Mereka bukan hanya mayat manusia. Lebih dari mayat manusia, ada banyak juga mayat binatang buas, yaitu binatang buas yang menakutkan. Yang terbesar di antara mereka adalah mayat busuk yang panjangnya 1000 meter, bahkan dengan ukuran yang mirip dengan gunung yang tergeletak di kejauhan. Itu adalah binatang monster tingkat Kaisar Marsial. Selain itu, monster itu bukan kaisar bela diri biasa. Karena kemungkinan terbesarnya, itu adalah raja binatang buas yang telah memerintah atas suatu daerah. Sebelum meninggal, monster itu seharusnya sangatlah kuat. Chu Feng sendiri tidak tahu, bagaimana iblis racun berhasil membuat mayat-mayat ini tidak berubah menjadi tulang setelah 15.000 tahun. Namun meaki begitu, Chu Feng tahu bahwa mayat-mayat ini tidak memiliki jejak energi di dalamnya. Bahkan energi sumber mereka telah sepenuhnya diserap. Chu Feng bisa merasakan bahwa, ada kekuatan yang masih melahap semua yang ada di sekitarnya. Bahkan setelah Chu Feng dan Duan Wu memasuki tempat ini, kekuatan itu berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat yang ingin merobek Chu Feng dan Duan Wu menjadi berkeping-keping. Itu sehingga bisa melahap organ mereka, dan membelah dantian mereka dan merebut kultivasi mereka. Kekuatan itu berencana untuk melahap Chu Feng dan Duan Wu hidup-hidup. Jika bukan karena faktanya bahwa baik Chu Feng dan Duan Wu tahan terhadap racun, tapi kekuatan ini akan mampu menyebabkan mereka berdua mati di tempat. Itu adalah kekuatan yang sangat menyeramkan. Itu berasal dari kedalaman gua bawah tanah yang luas ini. Semua adegan menakutkan di tempat ini disebabkan oleh kekuatan jahat itu. Tempat ini adalah lokasi yang sangat berbahaya. Bahkan kamu bisa gugup, ucap Chu Feng sambil memandang Duan Wu. Dia dapat mendengar bahwa detak jantung Duan Wu telah meningkat, dan napasnya juga menjadi berat. Sejujurnya, aku benar-benar takut dengan metode leluhurku, balas Duan Wu sambil tersenyum masam. Kemudian setelahnya, dia berkata, ada banyak cara berbeda untuk membuat gu. Adapun tempat ini, itu adalah salah satu yang paling menakutkan. Aku tidak akan menyembunyikan ini dari kamu. Tempat ini sangat berbahaya, dan kamu tidak harus ikut dengan aku, ucal Duan Wu. Aku tahu bahwa tempat ini berbahaya sebelum aku tiba di sini. Karena aku setuju untuk membantu kamu, maka aku sudah siap mengambil risiko. Ayo pergi, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia melangkah ke Gunung Mayat dan Lautan Darah untuk melanjutkan. Jika dibandingkan dengan Duan Wu, Chu Feng jauh lebih tenang dan santai. Alasan untuk itu adalah, karena mereka membawa peta. Peta itu dapat dengan jelas mencatat metode untuk memecah semua formasi. Selanjutnya, persepsi Chu Feng juga sangat tajam.
Dengan demikian, semua perangkap yang ditinggalkan oleh Demon Racun tidak dapat menghentikan laju Chu Feng dan Duan Wu, dan perangkap itu mudah ditembus oleh mereka. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka berdua akhirnya tiba di wilayah terdalam. Apa yang muncul di depan mereka adalah guci kuno. Guci itu hanya seukuran guci anggur. Namun meski begitu, Chu Feng bisa tahu hanya dengan satu pandangan saja, bahwa guci ini sangat berbahaya. Ada kekuatan jahat yang berasal dari dalam guci itu. Ini berarti bahwa, gu yang mereka cari untuk mereka ambil, itu sebenarnya terletak di dalam guci tersebut. Namun setelah memeriksa kendi itu dengan cermat, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Bahkan jejak tidak nyaman muncul dalam pandangannya. Duan Wu, aku ingin menanyakan ini padamu. Gu di depan kita ini, apa yang digunakan oleh leluhurmu untuk membuatnya? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa gu pada umumnya dibuat dengan serangga beracun. Untuk gu yang kuat, mereka akan dibuat dengan roh jahat. Pada dasarnya, ada banyak metode untuk membuat gu, dan gu memiliki banyak fungsi berbeda. Namun meski begitu, sangat sulit untuk membuat gu. Membuat gu adalah sesuatu yang sulit untuk memulai. Lebih jauh lagi, semakin besar risikonya, maka semakin besar pula hadiahnya. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang akhirnya dilahap dan mati oleh gu yang mereka coba buat sendiri. Membuat gu bisa dikatakan tabu bagi para spiritualis dunia. Adapun gu di hadapan mereka, itu memancarkan aura yang sangat kuat dan berbahaya. Selanjutnya, gu itu juga sudah matang. Ini berarti bahwa, gu itu sudah sangat kuat. Ini membuatnya jelas bahwa gu ini tidak dibuat dengan serangga beracun ataupun roh jahat. Sangat mungkin bahwa gu ini dibuat dari orang yang masih hidup. Membuat gu dengan orang hidup adalah teknik tabu. Itu adalah metode yang paling sulit dikendalikan, dan juga metode yang paling berbahaya. Demon Poison telah menggunakan 15.000 tahun untuk membuat gu ini. Jika dia benar-benar menggunakan orang hidup untuk membuatnya, maka dia pasti tidak akan menggunakan orang hidup biasa. Mereka pasti adalah pakar puncak. Chu Feng juga tahu bahwa Duan Wu telah datang untuk mengambil gu ini dengan maksud menggunakannya, dan juga untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar ingin tahu untuk apa gu itu. Aku juga tidak yakin dari mana gu ini dibuat. Namun, aku tahu bahwa ini adalah gu yang diwarisi, kata Duan Wu. Gu yang diwarisi, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng segera bersinar. Setelah itu, dia kemudian bertanya, apa yang ingin dia sampaikan? Tanya Chu Feng. Sejujurnya, aku juga tidak tahu, jawab Duan Wu sambil tersenyum. Kemudian tubuhnya bergerak, dan dia tiba di depan gu yang diwarisi itu. Dia mengeluarkan kantong penyimpanan khusus, dan bersiap untuk memuat guci yang berisi gu warisan itu ke dalam kantong penyimpanannya. Berhenti, seru Chu Feng. Melihat adegan ini, Chu Feng segera berbicara untuk menghentikan Duan Wu. Namun, Duan Wu benar-benar mendesak untuk mengambil gu itu. Pada saat kata berhenti meninggalkan mulut Chu Feng, Duan Wu sudah mengambil gu itu. Sialan, seru Chu Feng lagi. Melihat bahwa gu telah diangkat dari tanah, ekspresi Chu Feng berubah dan dia menghela nafas. Dan, boom, tepat setelah gu itu diambil, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tanah di sekitarnya mulai runtuh, lalu debu dan batu beterbangan di mana-mana. Setelah serangkaian runtuhan ini, total 81 monster besar terbang keluar dari tanah dan mengepung Duan Wu. Tak satu pun dari 81 monster besar ini yang biasa-biasa saja. Mereka semua adalah roh jahat, dan mereka berjumlah 81 roh jahat. Selanjutnya, mereka bukan roh jahat biasa. Sebagai gantinya, mereka semua adalah puncak setengah evil spirit level Martial Emperor. 81 roh jahat ini sudah kehilangan semua kecerdasan. Seperti binatang buas, setelah mereka muncul dari bawah tanah, mereka mulai mengacungkan cakar dan gigi mereka yang tajam, itu untuk menyerang Duan Wu dengan metode yang paling primitif. Duan Wu tertegun saat 81 evil spirit ini muncul. Meskipun dia adalah tubuh ilahi,
keturunan Demon Racun, dan memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, tapi dia masih hanya peringkat 4 kaisar setengah bela diri. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk 80 Evil Spirit ini? Dan, wush, tepat pada saat bahaya yang sudah dekat ini, Chu Feng berubah menjadi sinar cahaya, lalu melewati roh jahat dan tiba di samping Duan Wu. Setelah mencapai Duan Wu, Chu Feng pun berteriak. Jimat penindasan jahat, teriak Chu Feng. Segera, banyak jimat emas keluar dengan eksplosif dari tubuh Chu Feng. Mereka berubah menjadi penghalang yang mengelilingi Chu Feng dan Duan Wu. Segera setelah itu, Chu Feng mulai mengendalikan jimat emas itu, lalu mengubahnya menjadi banyak rantai yang menembak ke arah 81 roh jahat itu, dan kemudian mengunci anggota tubuh mereka. Mengaum. Setelah bersentuhan dengan jimat emasnya, roh jahat itu segera mulai menjerit berulang kali. Bagian tubuh mereka yang bersentuhan dengan jimat emas tersebut, itu juga mulai mengeluarkan asap tebal. Apa yang Chu Feng gunakan adalah jimat penindasan jahat yang bisa menahan roh jahat. Sementara jimat penindasan jahat mampu menahan roh jahat, tapi roh jahat di depan mereka bukanlah roh jahat biasa. Chu Feng hanya mampu melawan mereka, dan tidak mampu menaklukkan mereka. Dan bahkan ketika melawan mereka, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ayo cepat pergi, seru Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa jika mereka terus berlama-lama di sini, mereka pasti akan bertemu dengan bencana. Jadi, tanpa sedikit pun keraguan, dia mengeluarkan kertas jimat dan meletakkannya di sepatu botnya. Setelah kertas jimat bersentuhan dengan sepatu botnya, jimat itu segera menghilang dan berasimilasi ke dalam sepatu bot. Segera, sepatu bot Chu Feng mulai bersinar dengan cahaya menyilaukan. Kemudian, tubuh Chu Feng bergerak dan menghilang. Dia begitu cepat sehingga orang hanya akan terdiam. Kemungkinan, bahkan kaisar setengah bela diri puncak tidak akan bisa dibandingkan dengan kecepatannya ini. Apa yang Chu Feng gunakan ini, itu adalah salah satu dari 10 makalah jimat yang diberikan Immortal Weaponry Refinement kepadanya. Setelah kertas jimat itu berasimilasi ke dalam sepatu bot, itu akan meningkatkan kecepatan yang mereka berikan kepada Chu Feng. Begitu dia menggunakannya, maka tidak ada yang di bawah kerajaan marsial kaisar akan bisa mengejarnya. Itu adalah mekanisme pelarian yang Immortal Refinement Weaponry telah berikan kepada Chu Feng. Namun terlepas dari seberapa cepat Chu Feng ini, itu masih tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Alasan untuk itu adalah, karena 81 roh jahat itu sudah mengepung Chu Feng dan Duan Wu dari segala arah. Chu Feng hanya mampu meningkatkan kekuatan jimat penindasan jahat tersebut, itu hanya untuk membawa lebih banyak rasa sakit kepada roh jahat, sehingga ia bisa mencari celah di antara mereka untuk melarikan diri. Mengaum. Namun sayangnya, roh-roh jahat itu benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh jimat penindasan jahat, dan semuanya mulai menerkam penghalang pertahanan yang menutupi Chu Feng dan Duan Wu. Mereka begitu kuat, sehingga mereka benar-benar menutupi penghalang pertahanan Chu Feng dan Duan Wu dan menumpuk di atasnya. Mereka semua bahkan menolak memberi Chu Feng dan Duan Wu ruang untuk melarikan diri. Selanjutnya pada saat ini, gelombang demi gelombang serangan kuat membombardir penghalang pertahanan. Jika ini terus berlanjut, meskipun penghalang defensif dibentuk dengan Evil Suppression Talismans, maka itu tidak akan mampu menahan serangan mereka. Sialan, roh jahat ini dipengaruhi oleh Gu dan telah berubah. Mereka bukan lagi roh jahat biasa. Penindasan yang dilakukan oleh penindasan roh-roh jahat ini, itu telah mengurangi begitu banyak pengaruh pada mereka. Jika ini terus berlanjut, jimat penindasan jahat akan segera kehilangan semua efektivitasnya. Ucap Chu Feng sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pada saat ini, Chu Feng yang biasanya tenang pun mulai merasa sangat gelisah. Dia telah menyadari bahwa, itu bukanlah kekuatan jimat penindasan jahat yang telah menurun. Namun sebaliknya, itu adalah kekebalan roh-roh jahat itu terhadap jimat penindasan jahat semakin meningkat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.